Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa, menyerahkan segenap keberadaan kita kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang beracara dalam ibadah saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan hati, segenap keberadaan untuk berbakti kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarkanlah kami boleh menikmati satu fellowship yang indah denganmu, dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan siaran ini lewat YouTube. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan hati kami untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu. Terpujilah namamu. Kami sungguh menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihanmu. Berkahmu kami rindukan, sungguh kami harapkan nyata atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayangnya, karena kasih anugerahnya, karena pimpinan dan penyertaannya yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan, karena kita sungguh merasakan, karena kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Haleluya. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa, jadi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan
yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada saat ini biarkanlah ya Tuhan, Engkau menjadikan kami sekalian sebagai saksi-saksi-Mu, karena kami bangga menjadi orang yang Engkau panggil, orang yang Engkau pilih. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami sekalian untuk menjadi perangkat kerajaan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangga menjadi orang pilihan. Senang menjadi orang pilihan. Siapapun orangnya akan merasakan senang, akan merasakan bangga kalau dirinya menjadi seorang yang terpilih, kalau dirinya menjadi seorang yang dipilih. Tidak hanya sedikit orang, sekelompok orang, tetapi pilihan itu adalah terdiri dari atas banyak orang yang menyerukan memilih seseorang. Apakah pilihan itu berkaitan dengan presiden? Apakah pilihan itu berkaitan dengan seorang gubernur atau bupati? Tetapi seorang yang terpilih menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati akan merasakan satu kesenangan yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa, kepercayaan diri yang luar biasa, karena banyak orang menjatuhkan pilihan kepada sosok dirinya. Juga mungkin dalam organisasi-organisasi yang ada, dalam kekristenan ada istilah BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, ataupun juga ada istilah yang namanya BKAG, BKSAG. Itu adalah organisasi kekristenan yang ada. Seorang ada di sana menjadi orang terpilih adalah satu kesenangan, satu kebanggaan. Juga misalnya yang masih sekolah di SMP atau SMA sebagai ketua OSIS, dipilih, dipercaya untuk menjadi ketua OSIS, maka akan ada satu kebanggaan, ada satu kesenangan tersendiri. Pokoknya menjadi orang terpilih, menjadi orang yang dipilih oleh banyak orang adalah satu hal yang sangat menyenangkan, adalah satu hal yang sangat membanggakan. Terlebih misalnya dalam pencalonan, bursa pencalonan kepala daerah atau kepala negara, sebagai seseorang memiliki satu keyakinan menjadi mencalon diri sebagai kepala negara. Saya akan memilih wakil saya. Ya, seorang yang mencalonkan diri sebagai seorang gubernur, saya akan memilih orang yang menjadi wakil saya. Ya, seseorang yang mencalonkan diri sebagai bupati akan memilih seseorang yang akan menjadi wakilnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan senang, akan bangga karena dipilih untuk mendampingi seseorang calon pemimpin. Bangga, senang, terharu luar biasa karena dirinya menjadi pilihan seorang calon ketua, calon pemimpin. Sangat bangga, sangat senang. Terlebih lagi manakala seorang yang masih lajang dua-duanya, kemudian di antara satu dengan yang lainnya memberikan satu pilihan, aku memilih engkau sebagai calon suami yang tepat. Aku memilih engkau sebagai calon istri yang tepat dan akan kujadikan istri dan akan kujadikan suami. Maka akan timbul satu kesenangan, maka akan timbul satu kebanggaan yang luar biasa dalam diri dan kehidupan seseorang yang merasa yang keadaannya memang dipilih, ditentukan untuk dipilih oleh seseorang ataupun oleh
banyak orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang, bangga menjadi orang pilihan. Di antara kita, saya yakin semuanya adalah orang pilihan. Apakah pilihan Tuhan, apakah pilihan suami, pilihan istri, ataupun pilihan rekan-rekan saudara, di mana saudara memiliki satu komunitas sebagai seorang ketua, sebagai seorang apa, saudara dipilih. Itu adalah satu hal yang senang, menyenangkan dan membanggakan. Dan pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bagaimana halnya? Seperti pujian tadi dikatakan bahwa Tuhan telah memilih kita, bahwa Tuhan telah memanggil kita. Apa kita juga mengalami satu perasaan senang? Apa kita juga mengalami satu perasaan bangga, bahagia yang luar biasa karena Tuhan telah memilih, karena Tuhan telah memanggil? Menjadi pertanyaan bagi diri dan kehidupan kita. Banggakah kita? Senangkah kita? Mari kita akan melihat, perhatikan Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama judul perikopnya, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana? Apakah kita merasa bangga menjadi orang pilihan Allah? Apakah kita bangga menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan? Maka perhatikanlah nats yang telah kita baca pada saat ini. Bagaimana seseorang seharusnya merespon panggilan Allah, pilihan Allah? Apa tanggapan, apa respon yang harus ditunjukkan? Nats ini dilatar belakangi pada saat Yesus Kristus memberikan satu pengajaran di Bait Allah.
Dan Yesus memberikan bersoal jawab atau ditanya oleh seorang ahli kitab, tua-tua orang Yahudi yang mencoba untuk menjebak Yesus, menjatuhkan Yesus. Namun Yesus memberikan pertanyaan yang baik, yang tepat kepada mereka, dan mereka pun tidak berhasil menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin menjatuhkan Yesus. Sehingga kemudian Yesus menyampaikan berbagai macam perumpamaan yang berkaitan dengan warga kerajaan surga. Kenapa Yesus ditanya? Kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga atau perihal warga kerajaan surga? Karena pada mulanya pertama kali Yesus ditanya, dengan kuasa mana engkau melakukan berbagai macam mujizat? Engkau berasal dari mana? Sehingga pada bagian ini kita mendapati satu perumpamaan bagaimana sesungguhnya seseorang yang dikategorikan sebagai warga kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga kerajaan surga, siapa orang yang layak? Siapa orang yang tepat untuk menjadi warga kerajaan surga? Siapa orang yang bisa dikategorikan untuk menjadi warga kerajaan surga? Yesus menyampaikan dalam perumpamaan ini, diumpamakan dengan seorang raja yang mengadakan satu pesta. Apa yang terjadi dalam proses pesta yang dilakukan oleh raja di dalam mengundang orang-orang untuk menikmati jamuan yang telah disediakan, dihidangkan. Apa yang dilakukan oleh raja? Rupa-rupanya dalam perumpamaan ini disebutkan bahwa raja telah melihat seseorang yang layak untuk diundang, layak untuk dipanggil. Ini kacamata raja. Hambaku, tolong pergi ke sana. Tolong pergi ke sana, tolong pergi ke sana, tolong pergi ke sana. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah aku tentukan untuk hadir di pesta kawin anakku. Hadirlah ke sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu yang spesial, ada sesuatu yang khusus di pemandangan raja untuk menghadirkan orang-orang yang ada di dalam catatan pemikirannya. Silakan kamu sekalian datang ke sana. Jadi, raja telah menentukan seseorang yang akan dipanggil. Itu. Kemudian perihal yang kedua disebutkan bahwa ada orang lain yang dipanggil pula. Tetapi orang yang dipanggil ini bukan atas apa yang diketahui oleh raja, tetapi atas apa yang ditemui oleh hamba-hambanya. Silahkan, hei hamba-hambaku, kamu pergi ke persimpangan jalan. Siapapun yang kamu temui, undanglah, panggillah untuk datang ke pesta perkawinan anakku. Jadi pada bagian ini disebutkan bahwasanya ada panggilan untuk masuk ke dalam pesta perkawinan. Apakah itu adalah orang yang ditentukan oleh raja, ataukah orang yang ditemui oleh hamba-hamba raja? Mereka semua dipanggil, mereka semuanya diundang. Jadi ada unsur, ada perihal panggilan untuk ikut di dalam pesta perkawinan anak raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini Yesus ingin mencoba untuk menyindir orang-orang yang selalu mempertanyakan tentang kuasa yang dia miliki, asal muasal Yesus, dengan perumpamaan ini. Perumpamaan tentang orang yang dipanggil menurut kacamata pandang raja adalah
orang-orang Israel itu sendiri. Mereka dipanggil untuk satu pesta dalam perumpamaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Pada bagian yang di bawahnya ada respon-respon yang tidak dikehendaki oleh raja. Sehingga pada bagian yang kedua, silahkan hai hamba-hambaku, panggillah yang lain. Siapa orang lain ini? Siapa yang ditemui oleh hamba-hamba ini adalah bukan yang dari kacamata pandang raja, tetapi raja berkehendak, silahkan kamu panggil, silahkan kamu hadirkan untuk masuk ke dalam pesta ini. Ini juga bisa memberikan satu gambaran bahwa pesta itu dipersilahkan banyak orang luas untuk masuk mengikuti pesta, dengan catatan ditemui oleh hamba-hamba itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah cukup sampai pada satu pemanggilan, cukup sampai pada satu undangan saja? Tidak. Pada bagian berikutnya disebutkan dalam perumpamaan itu adalah bahwa bagaimana seseorang yang dipanggil, bagaimana seseorang yang diundang, respon dan tanggapan seperti apa yang ditunjukkan. Yaitu disebutkan orang khusus yang dipanggil sepengetahuan raja tidak menunjukkan satu tanggapan yang serius, tanggapan yang baik. Dan apa yang terjadi? Dalam perumpamaan yang kita telah baca tadi, mereka malah bekerja, mereka malah berusaha mengurusi bisnisnya, atau bahkan lebih jahat daripada itu. Manakala hamba-hamba raja itu menghampiri mereka, semuanya sudah dihidangkan. Segala sesuatu yang kalian bisa nikmati telah dihidangkan oleh raja dengan kualitas yang sangat baik. Silakan datang ke sana. Orang tidak terima, orang tidak suka atas undangan hamba-hamba raja itu, maka apa yang terjadi? Dibunuhlah mereka, dianiayalah mereka. Itu respon yang terjadi. Mengabaikan, bahkan ada yang menganiaya dan membunuh hamba-hamba raja. Namun pada bagian lain, orang-orang yang diundang oleh hamba-hamba raja, yang raja tidak mengetahui, raja tidak mengerti di persimpangan jalan apakah orang itu orang baik atau apakah orang itu orang jahat, silahkan undanglah mereka. Dan apa yang terjadi? Respon mereka datang. Respon mereka menyanggupi, oke, kami akan datang dan kami pasti datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, panggilan Allah sebagai warga kerajaan surga menurut kacamata pandang dari perumpamaan yang disebutkan pada perumpamaan perjamuan kawin ini, satu kepada orang-orang Israel. Tetapi mereka malah tidak mempercayai nabi-nabi Tuhan. Mereka tidak mempercayai nabi-nabi Allah yang diutusnya. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang dianiaya. Yesus melalui perumpamaan ini ingin menyindir orang-orang Yahudi terpelajar yang tidak mengakuinya, tidak menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta Mesias. Kemudian bagian berikutnya, Yesus ingin menyampaikan, silakan kalian semua menolak, tidak hadir dan bahkan menganiaya. Kemudian disebutkan undangan yang kedua, silakan carilah apakah orang baik, orang jahat, siapapun yang hamba-hamba itu temui, undanglah ke pesta perkawinan. Ini adalah undangan-undangan untuk kita sekalian, gereja masa kini yang dipanggil Tuhan untuk menjadi warga kerajaan. Apa respon? Apa tanggapan kita?
Apa yang akan kita tunjukkan kepada Tuhan setelah Tuhan memanggil, setelah Tuhan mengundang, seperti digambarkan pada perumpamaan ini? Bagaimana tanggapan kita? Karena belum cukup undangan itu, karena belum cukup panggilan yang disampaikan oleh Allah, Tuhan memerlukan respon. Tuhan memerlukan satu tanggapan dari orang-orang yang mendapatkan undangan, orang-orang yang mendapatkan satu panggilan sebagai warga kerajaan Allah. Apa responnya? Apa tanggapannya? Pada bagian berikutnya disebutkan bahwa orang-orang yang datang adalah penggambaran gereja saat ini, penggambaran orang-orang Kristen saat ini. Bagaimana respon dan tanggapan? Pada bagian berikutnya dalam perumpamaan Yesus mengatakan bahwa ada orang yang datang dengan berpakaian pesta. Ada juga orang yang datang dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Dan apa yang terjadi terhadap respon yang diberikan oleh seseorang manakala memberikan satu tanggapan undangan? Dalam perumpamaan ini disebutkan bahwa si raja pemilik pesta, penyelenggara pesta akan menjatuhkan satu hukuman. Kamu tidak layak berada di sini. Kamu tidak layak bersama-sama untuk menikmati pesta ini. Apa yang kita bisa dapatkan? Apa yang kita bisa temukan manakala kita mendapatkan bahwa dalam perumpamaan ini pemilik pesta tidak menghendaki orang yang berpakaian pesta. Pada bagian ini Yesus ingin menunjukkan bahwa panggilan itu perlu diresponi. Panggilan itu perlu ditanggapi. Bukan sembarang tanggapan yang diberikan, bukan sembarang satu respon yang harus diberikan. Bukan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal memberikan satu tanggapan. Tidak. Harus memiliki satu mutu, harus memiliki satu kualitas yang luar biasa manakala merespon panggilan Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi perumpamaan ini mengingatkan kepada kita sekalian sebagai gereja untuk menjadi warga kerajaan Allah. Apa respon kita? Apa tanggapan kita? Apakah kita mau masuk ke dalam pesta itu dengan sembarangan ataukah tidak? Memang panggilan pertobatan telah hadir dalam kehidupan kita. Apakah karena kesaksian seseorang kita menjadi percaya kepada Yesus? Apakah karena kita membaca, menemukan Alkitab, kita percaya kepada Yesus? Ataukah karena ada sesuatu yang tersendiri, panggilan ilahi tersendiri, kita percaya kepada Yesus? Pokoknya apapun yang membawa kita percaya kepada Yesus Kristus, untuk bertobat, mempercayai Dia, maka perhatikanlah respon selanjutnya di dalam menanggapi panggilan surgawi itu. Apa kita mau mengisi hari-hari di dalam hidup kita dengan menyalahgunakan satu undangan pertobatan, undangan panggilan sebagai warga kerajaan Allah? Apa kita mau melakukannya, mengisinya dengan semau gue, semau kita? Perhatikan baik-baik, memang anugerahnya luar biasa bagi dia kehidupan kita. Memang kasihnya luar biasa untuk kita sekalian. Perhatiannya yang mengangkat kita, merengkuh kita untuk bangkit dari lumpur dosa. Dan apakah panggilan itu kita mau sia-siakan dengan kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang tidak mempermuliakan Tuhan? Perhatikan baik-baik. Perumpamaan ini adalah untuk kita sekalian, gereja Tuhan. Bagaimana meresponi, bagaimana menanggapi panggilan surgawi untuk kita sekalian.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang bekerja di satu perusahaan, maka apa yang terjadi? Perusahaan akan membuka satu lowongan. Dibutuhkan seorang ini, seorang ini, seorang ini yang menduduki ini. Dengan kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian banyak orang mendaftar. Banyak orang mendaftar. Tetapi pihak perusahaan akan menentukan satu pilihan. Kamu yang aku pilih. Kamu yang aku pilih. Kamu yang aku tentukan untuk aku pilih. Duduk di jabatan ini, duduk di jabatan ini, duduk di jabatan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu klasifikasi yang harus ditunjukkan oleh seseorang untuk bisa diterima dalam satu perusahaan itu, yang sesuai dengan apa yang menjadi satu harapan perusahaan itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil menjadi warga kerajaan Allah. Maka Tuhan pun memilih bagaimana kesiapan, kesediaan hari-hari yang dilalui. Apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Mempermuliakan Tuhan atau mempermuliakan diri? Banyak berpikir tentang Tuhan atau diri sendiri. Perhatikanlah baik-baik. Tuhan berhak atas pilihannya. Oleh sebab itu, biarkanlah manakala kita menunjukkan satu rasa bangga menjadi orang yang dipanggil, karena yang memanggil adalah Tuhan, lewat cara-cara yang luar biasa dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya. Tetapi kebanggaan itu tidak hanya berhenti sampai di sana, karena ada hari-hari yang harus kita lewati, di mana kita menunjukkan satu kualitas kehidupan orang yang dipanggil oleh Tuhan, sehingga Dia memilih kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah akan kita peringati beberapa waktu ke depan. Biarkanlah kasih dan anugerahnya, kasih sayangnya yang telah memanggil kita boleh respon dengan positif, dengan sikap langkah laku yang mempermuliakan Tuhan, yang mengasihinya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan manusiawi kita yang dimuliakan, bukan manusia kita yang ditinggikan, keegoisan kita yang dimunculkan, tetapi biarkanlah nama Tuhan saja yang layak menerima kemuliaan. Jadikan aku Tuhan sebagai alat kerajaan, sebagai saksi dimanapun kami berada, lewat langkah laku, tutur kata perbuatan. Biarkanlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Itulah tanda seseorang bangga atas panggilan Allah, bangga atas pilihan Yesus, yaitu dengan mengisi hari-hari dalam hidupnya dengan mencintai Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, kebanggaan kami menjadi orang yang Tuhan panggil. Kebanggaan kami menjadi orang yang Tuhan pilih sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Biarkanlah kami boleh isi hari demi hari, waktu demi waktu, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tolonglah ya Tuhan kami. Berbagai macam persoalan, permasalahan yang datang silih berganti. Tetapi biarkanlah lewati semuanya itu kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang menunjukkan bukti kasih, bukti perhatian, kasih nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah kami senantiasa mengagungkan Engkau
dalam segala situasi, kondisi seperti apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan, Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, semua perangkat pembantu-pembantu Presiden boleh mensukseskan situasi kesehatan yang baik, keharmonisan hubungan di antara satu dengan yang lain baik, dan juga meningkatkan perekonomian yang ada pada setiap lapisan masyarakat yang ada. Tuhan, Engkau berkati. Dan saat ini kami juga berdoa kepadamu untuk setiap kami, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Pernaungan kasih sayang-Mu nyata atas kami ya Tuhan. Kasih sayang-Mu nyata atas kami ya Tuhan. Karena kami sangat merindukan hadirat-Mu nyata, memenuhi segenap keberadaan kami sekalian, menuntun langkah hidup kami dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, baik permasalahan kesehatan, baik permasalahan keharmonisan hubungan, baik permasalahan perekonomian. Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkah-Mu nyata atas setiap umat-Mu, jemaat yang berharap dan berseru kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami mau menyambut segala berkah campur tangan-Mu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, salam sehat, dan biarkanlah kita boleh bangga menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bangga menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan dengan mengisi hari-hari kita. Haleluya.